Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi santri-santri semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian semuanya, kita semuanya tambah sehat, tambah soleh, dan tambah pintar. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita bisa belajar bersama meskipun daring. Semoga tidak mengurangi semangat kita dalam belajar. Mari kita berdoa terlebih dahulu dengan suratul Fatihah. Pertama kita niatkan belajar kita mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua menghilangkan kebodohan, kemudian apa yang kita hajatkan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbal alamin. Santri-santri semuanya, tema kita kali ini yaitu tema yang luar biasa, yaitu berhubungan dengan toleransi. Mengapa tema ini saya sebut luar biasa? Karena kehidupan kita tidak lepas dari perbedaan, baik individu dengan individu lain, kehidupan kita berkeluarga, bermasyarakat maupun bernegara. Nah, ini misalnya kita bisa mengamalkan toleransi ini, maka kita akan hidup damai di keluarga, di masyarakat, bahkan di negara. Pembelajaran kita ini pertama yang kita bahas adalah dalil tentang toleransi, yaitu salah satu dalil yang menerangkan tentang toleransi itu apa, yaitu Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Kemudian pengertian toleransi, setelah itu toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Ini kita harus tahu batasan-batasan toleransi, perbedaan di antara kita, di antara agama itu, batasan yang boleh toleransi itu dalam hal apa saja. Kemudian setelah itu toleransi dan kedamaian negeri. Setelah kita mempelajari itu semuanya, mengapa kita harus belajar tentang toleransi ini, kita memahami, kita mengamalkan, supaya kita tahu hikmah atau manfaat dari toleransi tersebut. Langsung saja, santri-santri semuanya, pertama kita mengetahui, kita belajar tentang dalil tentang toleransi. Di sini yaitu Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Nah, isi kandungan surat Al-Hujurat ayat 13 ini, satu, yaitu manusia diciptakan dengan berjenis, bersuku-suku, dan berbangsa-bangsa. Kedua, perintah agar kita saling bersilaturahmi, agar saling mengenal. Ketiga, semua manusia sama derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang yang bertakwa. Nah, pertanyaannya, dari surat ini, dari surat Al-Hujurat ayat 13, kita tahu bahwa Allah menciptakan manusia itu berbeda-beda. Terus apakah Allah itu tidak mampu menciptakan manusia yang satu jenis, yang satu pendapat, yang isi dari kepala tersebut adalah sama? Tentunya jawaban kita pasti Allah itu mampu. Mengapa? Karena Allah Maha Kuasa atas segalanya. Jika mau maka kun fayakun akan jadi itu kemauan Allah Subhanahu wa taala.
Akan tetapi Allah tidak seperti itu. Allah menciptakan manusia itu berlain-lain suku, dan setiap manusia ada perbedaan baik suku maupun bangsa-bangsa. Tidak lain satu di antara lainnya itu saling mengenal. Nah, kalau sudah mengenal maka tahu kelebihan, tahu kekurangan, maka saling melengkapi di antara keduanya tersebut. Bangsa satu dengan bangsa lain yang mempunyai kekurangan, maka bangsa yang mempunyai kelebihan tersebut menutup kekurangan bangsa lain. Misalnya bangsa Indonesia belum bisa menciptakan ini, kemudian ada bangsa lain, misalnya bangsa Cina atau negara Cina mampu menciptakan teknologi ini itu, maka saling membantu itu. Itulah tujuannya, berbeda-beda itu. Semua perbedaan itu bisa dijadikan rahmat bagi semesta. Langsung saja kita menuju pada pengertian toleransi. Pengertian definisi kita tentu saja berdasarkan istilah dan juga berdasarkan bahasa atau etimologi. Toleransi dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah tasamuh, yaitu dikenal dengan tenggang rasa. Secara istilah apa? Yaitu sikap menghargai dan menghormati perbedaan antar sesama manusia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia berbeda satu sama lain. Perbedaan tersebut menjadi kekuatan jika dipandang secara positif. Sebaliknya, perbedaan bisa memicu konflik jika dipandang secara negatif. Jika kita memperhatikan salah satu unsur bangunan, misalnya tembok, maka tembok itu terdiri dari beberapa bagian, yaitu batu bata, besi, semen, dan pasir. Jika masing-masing bagian itu berdiri sendiri tanpa ada persatuan dan keterkaitan, maka tidak akan mempunyai kekuatan. Semen berdiri sendiri maka namanya semen, maka ya seperti itu. Begitu juga dengan pasir, batu bata, dan lain sebagainya. Setelah bagian-bagian itu dipersatukan, dicampur dengan air dan disusun rapi, maka ia menjadi satu bangunan yang kokoh. Ini semua menggambarkan bahwa perbedaan merupakan sumber kekuatan apabila bersatu dan bekerja sama. Oleh karena itu, Islam mengajarkan untuk menghargai dan menghormati perbedaan. Apabila umat Islam tidak bersatu, maka kekuatan Islam akan lemah dan mudah goyah. Hal ini akan semakin parah jika umat Islam bersikap intoleransi, saling bermusuhan dan saling bertengkar. Macam toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Setelah mengetahui pengertian, kita mengetahui macam-macam toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Secara garis besar, toleransi dalam kehidupan sehari-hari menurut objeknya yaitu dibagi menjadi dua. Toleransi kepada sesama umat Islam dan kepada sesama non-muslim. Toleransi antar sesama umat Islam berarti menghargai dan menghormati perbedaan pendapat yang ada dalam ajaran agama Islam. Misalnya, perbedaan pendapat mengenai jumlah rakaat sholat tarawih. Sebagian umat Islam melaksanakan sholat tarawih 8 rakaat ditambah 3 rakaat sholat witir. Sebagian yang lain melaksanakan 20 rakaat ditambah 3 rakaat sholat witir. Kedua pendapat ini harus dihargai dan dihormati karena masing-masing memiliki dasar masing-masing. Sesama umat Islam saja ada perbedaan. Salah satunya yaitu berhubungan dengan sholat witir tersebut. Kita di pondok kadang ketika ada bahasul masail, ada diskusi, pendapat kita dengan pendapat teman kita
itu ada perbedaan, ya kan? Itu sesama teman saja, sesama pondok. Apalagi dalam bermasyarakat yang berjenis-jenis tadi itu, apalagi dalam berbangsa dan bernegara, pasti perbedaan-perbedaan ada banyak. Nah, bagaimana sikap kita? Ya, sikap kita saling menghargai, asalkan tidak sampai menentang syariat tersebut. Terus yang kedua, toleransi kepada non-muslim. Adapun yang dimaksud toleransi kepada non-muslim yaitu menghargai dan menghormati pemeluk agama lain untuk beribadah sesuai agama dan keyakinannya masing-masing. Rasulullah SAW telah mencontohkan toleransi antar umat beragama, baik ketika beliau di Mekah maupun di Madinah. Suatu ketika orang kafir Mekah menawarkan toleransi kepada Rasulullah SAW, tapi Rasulullah itu tidak mau. Nah, ini ada kisah toleransinya Rasulullah itu dalam hal apa saja. Nah, di sini saya bacakan kisah intoleransi dalam akidah. Maksudnya apa? Dalam akidah kita tidak boleh ada toleransi. Di sini dikisahkan beberapa tokoh kaum kafir di Mekah seperti Aswad bin Abdul Muthalib, Umayyah bin Khalaf, dan Al-Walid bin Al-Mughirah datang menemui Rasulullah SAW, nawarkan kompromi dalam hal ibadah. Mereka mengusulkan agar Nabi SAW dan umat Islam mengikuti agama mereka, dan mereka pun akan mengikuti agama Islam. Mereka berkata, "Wahai Muhammad, bagaimana jika kami menyembah Tuhanmu selama setahun dan kamu juga menyembah Tuhan kami selama setahun? Jika agamamu benar, kami mendapat keuntungan, dan jika agama kami yang benar, kamu juga tentu memperoleh keuntungan." Bagaimana sikap Rasulullah? Rasulullah SAW dengan tegas menjawab, "Aku berlindung kepada Allah agar tidak tergolong orang-orang yang bersikap dan berperilaku syirik atau menyekutukan Allah." Untuk mempertegas penolakan Rasulullah tersebut, Allah menurunkan surat Al-Kafirun. Setelah Rasulullah SAW menerima wahyu surat tersebut, beliau mendatangi tokoh-tokoh kafir Mekah di tengah-tengah kerumunan orang-orang kafir yang sedang berkumpul di Masjidil Haram. Rasulullah membacakan Quran surah Al-Kafirun ayat 6. Yang artinya adalah, "Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku." Intinya adalah kalau dalam hal syariat, dalam hal beribadah, kita tidak boleh bertoleransi. Akan tetapi jika dalam hal muamalah, dalam hal keseharian yang bukan dalam hal ibadah, maka kita boleh bertoleransi dalam hal tolong menolong, dalam hal jual beli, dan lain sebagainya. Contoh di sini ada contoh toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya yaitu bergaul dengan semua teman tanpa membedakan agamanya. Tentunya dalam hal pergaulan saja, tidak dalam hal ibadah. Kedua, menghargai dan menghormati perayaan hari besar keagamaan umat lain. Ketiga, tidak menghina dan menjelek-jelekkan ajaran agama lain. Nah, ini penting. Kita tidak boleh menghina dan menjelekkan ajaran agama lain. Mengapa? Karena jika kita menjelekkan agama lain, maka agama yang kita jelekkan tadi, orang tersebut akan menghina kita juga tersebut, akan menghina agama kita. Keempat, memberikan kesempatan kepada teman non muslim untuk berdoa sesuai agamanya masing-masing.
5. Memberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah bagi non-muslim. Selanjutnya memberi rasa aman pada umat lain yang sedang beribadah. Selanjutnya tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Intinya adalah perbedaan pendapat antara kita dan orang lain. maka jangan sampai perbedaan tersebut membuat pertengkaran. Kita terima pendapat tersebut, kita dengarkan pendapat tersebut. Jika tidak setuju, maka jangan sampai bertengkar. Kita hargai pendapat tersebut. Terus mengadakan silaturahmi dengan tetangga yang berbeda agama, menolong tetangga beda agama yang sedang kesusahan. Toleransi dan kedamaian negeri. Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia telah menempatkan diri sebagai contoh bagi bangsa-bangsa lain tentang pelaksanaan toleransi beragama. Undang-Undang Dasar 45 menjamin hak setiap warga negara untuk melaksanakan ibadah sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Di samping hak beragama, kita juga punya kewajiban untuk menghargai dan menghormati umat agama lain. Toleransi antar umat beragama di Indonesia sudah berjalan baik dan perlu terus dijaga. Penduduk Indonesia sudah terbiasa dengan perbedaan agama dan keyakinan di antara mereka. Meski harus diakui masih ada kasus-kasus kecil akibat salah dalam pemahaman atau salah paham di antara warga negara. Namun kehidupan beragama di Indonesia sudah mencerminkan toleransi yang tinggi. Semua agama mengajarkan kedamaian dan hidup rukun dengan sesama warga negara. Tidak ada agama yang menganjurkan pemeluknya untuk saling bermusuhan dan saling menghina umat agama lain. Demikian pula dengan Islam. Ajaran Islam penuh dengan pesan-pesan damai dan saling menghargai perbedaan-perbedaan. Kita diajarkan untuk menghormati dan menghargai perbedaan agama dan keyakinan di antara sesama warga negara. Hikmah toleransi yaitu mempererat persatuan dan kesatuan antar sesama manusia, mendorong manusia untuk saling menolong dan saling menghargai, menjauhkan sifat sombong dan menumbuhkan rasa tanggung jawab. Ini kita wajib bertoleransi, kita hidup beragama wajib untuk wajib tolong menolong. Kenapa? Karena akan berimbas kepada agama kita sendiri. Jika kita sering mengejek agama lain, mengejek Tuhannya agama lain, maka Tuhan kita akan diejeknya. Kan seperti itu. Tidak boleh kita mengatakan kafir kepada orang lain. Mengapa? Karena mereka sudah Islam, kok kita kafir-kafirkan. Padahal dakwah itu adalah mengajak, bukan mengejek. Misalnya ada orang lain yang berbeda pendapat atau berbeda amalan, maka kita hargai itu. Jangan sampai kita mengejeknya. Tidak boleh. Itu dilarang oleh agama. Jika kita bisa bertoleransi ini, maka akan timbul imbal balik terhadap kita. Kita disenangi oleh orang lain, kita dalam pergaulan itu bisa leluasa, bisa bebas, tidak terjadi kegaduhan bermasyarakat dan bernegara. Mungkin ini yang saya sampaikan. Nanti jika ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.